pagi warga Semansik. Pagi, luar biasa tetap semangat. Jaya, jaya, jaya. Semansik. Cerdas. Semansik. Kreatif. Semansik. Mandiri. Wow, luar biasa semangat pagi kita hari ini ya. Di pagi yang cerah ini, warga SMA Negeri 6 Kupang, tentunya bersama saya Dian Sari, kita akan berjalan-jalan di area kebun lontar yang dikelola oleh BPSDMD. Nah, di sana akan banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Di sini kita mengajak beberapa siswa dan juga bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta nanti kalau tidak salah kita akan bersama-sama dengan Bapak Kadis di sana. Nah, untuk kalian nih yang penasaran kira-kira apa sih yang akan kita lakukan di sana, kegiatan-kegiatan seperti apa yang akan kita kerjakan di sana, tentunya jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis dan tentunya seperti biasa, are you ready? Ready? Ready. Let's go! Saat ini kita sudah sampai nih di BPSDMD, yaitu Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini yang seperti sahabat Semansik lihat bahwa di belakang saya sudah ada kebun pohon lontar. Begitu banyak pohon di belakang saya ini. Pohon ini yang menghasilkan tuak manis yang akan kita nikmati sebentar bersama-sama dengan para siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru tentunya. Untuk kalian yang penasaran kira-kira apa sih yang akan kita lakukan di sini hari ini, tentunya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis dan ikuti perjalanan kita. Let's go! Terima kasih sudah mampir di Lopo Tuak Manis BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya akan bantu menginformasikan Lopo Tuak Manis BPSDMD ini baru saja di-launching tanggal 17 Agustus dan dibuka langsung oleh Ketua Dekranasada NTT Ibu Juli Leskodan. Bapak Ibu, Lopo Tuak Manis BPSDMD ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10. Baik, terima kasih Ibu Bes yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang pohon tuak dan orang rote, orang sabu juga ya, orang rote, orang sabu dan banyak lagi di daerah kita di NTT ini yang hampir semua itu penyadap daripada pohon lontar atau yang disebut dengan pohon tuak. Nah, pohon tuak ini dia tumbuh di sembarang tempat, di ketinggian tinggi maupun rendah, di mana saja dia bisa bertumbuh dan pertumbuhannya itu secara gerombolan. Nah, kalau di rote, mereka tidak memperhitungkan ini sebagai sebuah belis atau sebuah harta. Mereka merasa bahwa ini karena dia ini pohon tuak ini tumbuhnya banyak sehingga hal ini tidak diperhitungkan sebagai sebuah harta atau belis. Padahal ini pohon ini mereka namakan adalah pohon al-hayat atau pohon kehidupan bagi orang rote. Dan tentunya pohon ini sangat penting sekali bagi kehidupan orang rote. Saya mau menceritakan sedikit pohon tuak ini. Pohon tuak ini tentunya dia punya filosofi ya. Pohon tuak ini dia punya tinggi itu bisa mencapai 30 meter. Dan orang yang naik pohon tuak ini tentunya mesti orang yang lincah betul-betul untuk bisa menaiki pohon tuak ini. Nah, ketika dia naik pohon tuak ini, haik itu ada di belakangnya. Dan haik itu harus betul-betul punya keseimbangan dengan punggung belakangnya, sehingga haik itu tidak gampang jatuh. Dan ketika dia mau turun dari pohon tuak ini, haik itu juga dia harus punya mengatur keseimbangan yang baik. Dan ketika dia turun, dia harus sedikit pegang haiknya, sehingga haik itu tidak jatuh. Karena dia merasa bahwa pekerjaan yang dia kerjakan di atas itu sangat keras. Sehingga hasil yang dia dapat ini, dia tidak mau membuang akan hasil yang dia dapat. Orang bilang kerja keras itu betul-betul usaha itu tidak menipu daripada kerja keras. Sehingga mereka betul-betul sangat menghargai jerih payah yang mereka dapati.
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Nah, sahabat Semansik, setelah tadi kita sudah sempat berkeliling nih di kebun lontar yang dikelola oleh BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berkesempatan untuk duduk bersama orang-orang hebat Nusa Tenggara Timur nih. Ada Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Hendrina Leskodat, dengan Ibu Sekretaris BPSDMD ya, Ibu Rambu. Ada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang tentunya, dan ada Kakak Grace di sini. Nah, sebelum kita mau mulai bincang-bincang kita, ada sedikit yel-yel nih dari anak-anak SMA Negeri 6 Kupang. Ibu bisa persilakan sekarang melakukan yel-yel anak-anak? Siap? Siap toh? Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa terus semangat. Jaya, jaya, jaya. Semansik, Cerdas, Semansik, kreatif, Semansik. mandiri. Oke, terima kasih untuk yel-yelnya yang singkat, padat, dan jelas ya. Nah, hampir di setiap daerah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, yaitu pasti ada yang namanya minuman tradisional. Kalau di budaya barat itu kita biasa mengenal dengan sebutan wine. Di budaya timur atau budaya Asia itu kita biasa mengenal dengan sebutan tuak. Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis dari tuak. Bahkan ada yang memiliki sebutan-sebutan khusus. Nah, kalau di NTT kita biasa mengenal dengan nama laru. Atau bisa sopi, itu mungkin yang sekarang sudah dikembangkan. Nah, kalau untuk saat ini yang akan kita bahas itu mengenai tuak manis. Kalau tidak salah itu bahan baku dari laru tadi. Nah, kebetulan juga di BPSDMD ini kemarin telah di-launching yang namanya Lopo Tuak Manis. Benar, Ibu? Ya, benar sekali. Yang baru-baru di-launching pada tanggal 17 Agustus oleh Ibu Julie Leskodat bersama Ibu Hendrina Leskodat. Masih syuting. Ya.
Dan tempat ini juga dibuka untuk umum. Masyarakat sekitar bisa datang di sini, kemudian para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri juga bisa berkunjung ke sini yang ingin menikmati bagaimana rasa dari tuak manis yang langsung diambil dari pohonnya dan bisa dinikmati saat itu juga. Tentunya SMA Negeri 6 Kupang sangat berterima kasih telah diterima kunjungan kami di sini, Ibu. Kemarin kami diajak oleh Bapak Kadis untuk berkunjung ke tempat ini, dan Bapak Ibu guru serta siswa juga sangat antusias. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana pengolahan dari tuak manis yang diambil oleh To'o Ayub tadi. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai bincang-bincang kita kali ini. Yang pertama saya ingin ke tuan rumah nih, Ibu Henderina dan juga Ibu Rambu. Ya, jadi kira-kira bisa diceritakan sedikit kok bisa tiba-tiba di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa ada lopo tuak manis? Bisa dijelaskan secara singkat kepada sahabat semansik yang ada di rumah. Terima kasih Ibu MC, Pak Kepsek yang saya hormati, Bapak Ibu guru, anak-anak yang Ibu banggakan. Semangat anak-anak hari ini memberi spirit tersendiri. Dan hari ini kami BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Dan ini kunjungan yang sudah ke-5 atau 6 kali ketika BPSDMD meluncing lopo tuak manis. Ya. Jadi saya Henderina S. Leskodat, SPMSI, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada kesempatan ini sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT sejak 1 Agustus 2022. Ketika saya bergabung di BPSDMD, saya melihat kebun tuak ini atau halaman BPSDMD punya potensi. Ya. Saya melihat setiap hari To'o Ayub dan To'o Tinus dan ada juga pengiris yang lain, kurang lebih 3 orang, setiap hari pagi dan sore selalu mengiris tuak ini. Berdasarkan apa yang saya lihat dan saya berdiskusi dengan teman-teman di BPSDMD, saya melihat ini satu potensi yang baik. Kalau kita bicara tentang wisata, berarti pariwisata ada 5 hal, 5A. Ya. Nah, A itu ada di sini. Antara lain akomodasi. BPSDMD punya asrama. Yang kedua atraksi. Atraksi ini kita bisa melihat To'o Ayub, To'o Tinus melakukan atraksi pengirisan tuak. Dan ini menurut saya untuk budaya orang Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya orang Rote dan Sabu, ini banyak di Sabu. Namun di tempat ini dapat kita dapati. Aksesibilitas di sini mudah. Karena ini adalah perkantoran, maka aksesnya gampang. Amenitinya itu kita di sini selain kampus ini, kita kenal BPSDMD dengan kampus. Kita kalau keluar bisa dapat toko, juga sarana kesehatan ada, dan itu memudahkan. Nah, untuk kenyamanan, karena ini adalah kantor, semua diatur dengan baik. Menurut saya, jika tadi Bapak Ibu disambut dengan sambutan yang hangat, nah itu kenyamanan sudah ada. Melengkapi 5A tadi dari pariwisata, menurut saya tempat ini cocok sebagai salah satu destinasi pariwisata. Dan tadi Ibu MC sudah sampaikan bahwa potensi dari tuak atau kita kenal di seluruh Indonesia lontar. Itu semua bagian dari lontar ini bisa dimanfaatkan. Kalau di sini To'o setelah iris dapat niranya dijual. Itu yang kita kenal tuak manis. Kalau tuak bisa diolah, bisa jadi gula lempeng, bisa jadi gula semut. Kalau orang Rote, orang Sabu bisa, kalau Rote gula air, yang seperti sirup. Kalau gula Sabu sama, tapi gula Sabu lebih kental. Kalau kita melakukan pengolahan lebih lanjut, kita kenal dengan sopi. Yang oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Bapak Victor Bungtilo Leskodat dan Bapak Yosef Adrianus Nesoi, Sopia sudah diteliti dan sudah dibuat minuman beralkohol. Benar sekali. Tetapi ada sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh peneliti dengan merek dagang Sopia. Nah, itu berarti lontar ini adalah pohon yang sangat bermanfaat.
dan di tempat ini kita dapati. Oh. Berdasarkan pemikiran itu dan diskusi dengan teman-teman di BPSDMD, baik itu para kabit, Ibu Sek yang hadir, Pak Kabit, Pak Flavi, dan teman-teman yang lain, semua menyambut baik. Ya. Sehingga terjadilah tanggal 17 Agustus kita meluncing Tuak Manis oleh Ibu Julie Leskodat sebagai Ketua Dekranasda, karena beliau sering melakukan pengembangan UKM bersama Perindak, Dinas Perindak, sehingga datanglah ke tempat ini. Dan Ya. saya sangat bersyukur oleh Ibu Yuli mengangkat ini dalam tos kenegaraan di 17 malam di rumah jabatan gubernur. Iya. Jadi itu cerita singkat. Singkatnya. Tapi diawali dengan adik Grace dulu. Ibu Grace mewawancarai Toa Ayub buat Ayub, video. Ya. Benar. Dan video ini sekarang sudah banyak yang lihat, dan saya berterima kasih ya Bapak Ibu guru, anak-anak, Iya. Pak Kepsek. Hari ini juga datang ke sini. Iya, iya. Ini menambah kasana bahwa berarti tempat ini cocok untuk pariwisata. Salah satu destinasi pariwisata di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, menikmati tuak manis, dan ini kita namakan Lopo Tuak Manis. Iya. Dari saya itu mungkin Ibu Sek bisa menambahkan sedikit. Ya, jadi intinya BPSDMD ini mendukung penuh potensi pariwisata Iya. melalui pengolahan tuak manis ini ya Ibu Iya. ya. Mungkin dari Ibu Sekretaris mungkin bisa ditambahkan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sejak kedatangan Ibu di sini tanggal 1 Agustus sebagai PLT mempunyai ide untuk memanfaatkan lahan yang ada khususnya untuk destinasi wisata. Jadi kami sangat mendukung. Iya. Karena itu kami mencoba untuk mempersiapkan dulu. Ketika Ibu ada ide, kami mempersiapkan lokasinya, juga To'o, susu To'o. To'o ini harus karena atraksi To'o ini yang kita mau lihat, khususnya tamu-tamu melihat. Jadi kami mempersiapkan itu, ya dukungan kami bentuknya seperti itu. Kemudian juga kami berterima kasih karena dengan ide seperti ini, kantor BPSDMD di sini dikenal oleh orang, khususnya di sini ada fasilitas yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu, penginapan dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mau kegiatan di sini, retret atau yang Boleh ya? Boleh, karena kami di sini lingkungannya 7 hektar. Iya. Itu sangat cocok untuk mau kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi berada di tengah kota dengan lokasi 7 hektar ini. Dan kami ke depan akan membenahi lingkungan ini untuk lebih baik lagi, sehingga semakin banyak tamu yang datang. Ya, itu harapan kami. Iya. Berarti ini lahan ini adalah milik BPSDMD Iya, milik Pemprov yang Tenggara meminta Timur. kerjasama dari To'o Ayub untuk Iya. membantu mengelola pohon-pohon lontar ini ya. Iya, sebelumnya memang To'o Ayub dan To'o Tinu sudah memang penyadap nira di sini. Oh, Tapi ketika Ibu datang, Ibu punya ide untuk ya kita ini untuk sebagai tempat wisata untuk panjat tuak, jadi tuak manis untuk kita minum tuak manis. Jadi kami mendukung itu, kami mempersiapkan semua yang berkaitan dengan kegiatan yang akan Ibu dan idenya Ibu itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Ibu lagi nih. Kira-kira ini yang saya ingin tanyakan, sedikit tanggapan dari Ibu mengenai sekarang kearifan lokal yang sedang dikembangkan di NTT ya, kaitannya dengan pangan lokal, yaitu seperti pengolahan tuak manis. Kira-kira Ibu memberikan sedikit tanggapan mengenai hal tersebut? Kita bicara pangan lokal, artinya pangan yang ada di tempat itu. Iya. Itu berarti kalau kenapa orang bicara tuak, orang kenal orang rote dan orang sabu. Karena memang mereka yang punya keahlian untuk mengiris. Tapi ketika lontar ini ada di BPSDMD atau di Timor, dia bisa dikatakan pangan lokal BPSDMD karena dia ada di sini. Keunggulan tuak manis yang pertama, kalau kita belajar dari kearifan lokal di rote dan sabu, ini merupakan sumber karbohidrat. Jadi orang rote, orang sabu itu minum tuak sudah kenyang karena punya kandungan karbohidrat dan gula. Menariknya gula, kalau saya pelajari, mungkin kalau saya keliru tolong dimaafkan. Kalau gula yang ada di gula pasir adalah gula glukosa. Kalau gula yang ada di sini adalah sukrosa. Lalu pertanyaannya, saya tergelitik tadi ada yang bilang, Ibu, karena saking manisnya nanti kami kena diabetes. Iya. Kenapa orang rote dan orang sabu tidak kena diabetes? Karena ketika mereka minum tuak,
baik tuak itu tuak manis, tuak olahan seperti gula rote, gula lempeng, gula semut, mereka tidak diabetes karena semua gula yang masuk ke dalam tubuh dikelola atau dipakai sebagai energi untuk mereka bekerja. Iya, iya. Nah, ditambah dengan kalau kita di rote atau sabu, kalau sabu kita kenal mereka makan gula dengan kacang hijau. Kalau di rote mereka makan tambah dengan ikan. Kalau di rote mereka minum gula, minum tuak manis dengan makan ikan dan rumput laut. Kita kenal lawar dari rote cukup enak dan sangat enak menurut saya. Nah, itu kearifan lokal yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya orang rote dan sabu. Nah, kalau di BPSDMD pasti pertanyaannya, lalu minum tuak hanya tuak pangan lokal ini saja atau mau ditambah dengan apa? Silakan Bapak Ibu, mau dikombinasi dengan apa saja. Karena kalau tuak sumber energi dipakai dan ada gula di situ, berarti kalau kita sudah minum tuak, kalau kita umur-umur seperti sekarang, kurangi makan yang lain. Iya. Karena akan tumpukan di situ energi masuk mengolah menjadi energi, tapi kalau energi tidak terpakai semua, nah bisa saja badan tambah gemuk. Ada yang coba nanti sebentar ada yang minum lebih dari 1 haid. Itu pasti ngantuk. Pasti ngantuk ya, Ibu? Iya, karena banyak energi gula di situ yang kita minum habis kita diam. Iya. Ya toh? Sama orang bilang kalau makan banyak pasti ngantuk. Sama. Itu dia punya substitusinya sama seperti itu. Iya. Jadi malah kalau kita sering rutin minum itu tuak manis malah bisa membantu mengobati diabetes yang saya baca sih, yang di artikel-artikel itu katanya bisa membantu mengobati diabetes juga malah. Oh, kalau itu saya belum pernah baca, tapi susunan ikatan gula yang saya tahu adalah kalau gula pasir glukosa, kalau ini sukrosa. Jadi ikatan molekulnya itu sedikit beda. Oh, oke. Tapi kalau untuk mengobati diabetes saya belum sedikit mengobati. Belum paham. Itu yang tadi sempat kami baca sih ya. Iya. Ya semoga saja benar supaya kami sering datang ke sini untuk minum tuak manis. Ajaklah sebanyak-banyaknya teman, saudara, kawan, kerabat datang ke sini. Iya, karena tidak ada ini tiket masuk ya Ibu ya. Iya. Gratis loh, cuma ya nanti adalah sedikit untuk to'o. Oke, sekarang ke Bapak Kepala Sekolah nih. Bapak, kalau dari Bapak Kepala Sekolah nih kira-kira yang Bapak lihat tadi nih tempat ini, apalagi antusias siswa tentunya Bapak yang, apakah bisa nanti kita berkunjung kembali ke sini tentunya untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang kita gaungkan nih. Ya, silakan, baik. Bapak. Terima kasih. Sebelumnya kita dari SMA 6 atas nama seluruh warga, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang hari ini dihadiri oleh Ibu sendiri, dan kegiatan P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 6 Kupang dilaksanakan setiap hari Jumat, Bu. Oleh karena itu kami pulang dari sini tentu seluruh kegiatan P5 pasti kami arahkan ke sini. Kemarin saya sudah kumpulkan guru-guru MGMP IPA supaya proyek-proyek tentang penggunaan alat teodolit bisa kita laksanakan di sini. Bisa kita ukur tinggi pohon tuak dengan alat sederhana secara manual, menggunakan bujur sangkar, sedot, dan lain-lain. Kita pasti laksanakan itu. Kemudian matematika dia bisa mengukur atau membuat persamaan integral di sini, mengukur volume hike ya. Itu kita bisa lakukan di sini. Geografi bisa mengukur kualitas mutu daripada tuak setiap bulan dari Januari sampai Mei dan Juni sampai Oktober. Itu kita bisa lihat per musimnya. Kemudian juga mata pelajaran yang lain. Ya. Oleh karena itu dalam kurikulum Merdeka ini tuntutannya adalah produk. Kita percaya pasti program P5 kita arahkan ke sini semua. Guru kimia saya minta pembuatan cuka, kita pasti ke sini. Kemudian guru biologi, fermentasi, kita pasti ke sini. Kan bahan bakunya pasti tuak. Tentunya dengan izin dari BPSDMD toh Bapak. Pasti ada Ibu sekarang, jadi saya percaya kita dapat izin. Terima kasih. Ya. Mungkin saya sambung sedikit boleh, untuk Ibu. guru kimia. Seperti pertanyaan Ibu guru tadi sebagai host, guru kimia tolong pelajari yang tadi kita bahas, entah dia diabetes atau tidak, kandungan ikatan alkoholnya, gulanya, dan seterusnya mungkin bisa
itu menjadi pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Sehingga kalau guru kimia sudah melihat ini dan betul saya ingat fermentasi, kalau saya ya, kalau keliru nanti diluruskan oleh guru biologi. Kalau fermentasi itu yang jadi laro. Kita tinggalkan terus nanti jadi cuka, betul. Tanpa kita olah apa-apa, ini memang Tuhan kasih kita anugerah, kita dapat gift dari Tuhan tuak ini karena banyak manfaat. Kalau kita kasih tinggal nanti dia jadi larut, ada fermentasi. Kita kasih tinggal lagi nanti sampai bening dia cuka. Ya. Cuka rasanya asam. Terus kalau kita olah yang lain yang seperti saya jelaskan tadi, gula merah, gula semut, gula air, gula sambung. Ya. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak Kepsek dengan P5 tadi, pembelajaran P5 tadi, Merdeka Belajar ini. Selain anak-anak dapat manfaat, kita juga masyarakat, khususnya kami, mendapat pengetahuan baru sehingga siapa saja yang datang nanti berkunjung ke sini, penjelasan kami semakin sempurna. Iya. Terima kasih Pak Kepsek. Oke. Kakak Grace ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, terima kasih karena Bapak Ibu, Pak Kepala Sekolah dan teman-teman semua telah berkunjung ke Lopo Tuak Manis BPSDMD. Semoga dengan adanya tim media yang berkunjung ini juga membantu mempromosikan Lopo Tuak Manis karena ini menjadi salah satu ikon wisata yang dikembangkan di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, oke. Nah, tentunya nanti kita kolaborasi ya. Siap. Kali berikut kami datang kita kolaborasi, oke? Ditunggu. Oke. Nah, terakhir untuk dari Ibu, harapan Ibu untuk, kan kita mahasiswa nih, generasi muda tentunya, untuk mungkin tetap melestarikan budaya minum tuak manis mungkin seperti apa? Oke. Anak-anak yang saya kasihi dan saya banggakan ya, hari ini sudah lihat satu potensi dari tuak atau lontar. Kita minum tuak manis bersama. Jangan pernah merasa minder atau ragu melakukan sesuatu. Jadi contoh anak-anak punya potensi apa, sampaikan. Sekarang dengan media yang sudah ramai seperti ini, medsos, anak-anak buat apa posting saja. Yang penting yang bermanfaat, hal-hal yang baik ya. Jadi mungkin anak-anak bisa menari atau baca puisi dengan baik, atau bisa buat apa dari sumber daya yang lain. Itu yang mungkin dimaksud dengan Merdeka Belajar Pak Kepsek ya, Ibu Guru ya. Nah ini Ibu himbau supaya harus percaya diri. Itu dulu. Tanamkan dalam diri bahwa kalau saya buat ini pasti berhasil. Lambat atau cepat, Ibu punya satu keyakinan kalau anak-anak seperti itu, NTT bisa maju. Kuat, NTT bisa maju. Oke, itu harapan Ibu ya. Anak-anak generasi penerus, kita yang duduk lama-lama sudah selesai, Tuhan panggil kembali anak-anak yang melanjutkan tongkat estafet ini. Sepakat? Sepakat. Itu dari saya terima kasih banyak. Sekali lagi, saya beserta seluruh aparatur sipil negara di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepsek, Bapak Ibu Guru, anak-anak SMA 6, SMA Negeri 6 Kupang ke BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke. Bagaimana anak-anak, siap dengan pesan Ibu tadi? Siap. Semangat dong, siap? Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu untuk waktu bincang-bincangnya, Ibu Rambu, Ibu Henderina, Sama-sama. Kakak Grace. Sahabat Sumansik, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Henderina Leskodat dan juga tuan rumah BPSDMD. Nah, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang dan tonton terus video-video kami dan sampai ketemu pada video-video berikutnya. Bye-bye.